0912079101. Saya adalah salah satu dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kendari, singkatan dari STIPER Kendari, pada program studi kehutanan, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah saya, yaitu konservasi sumber daya hutan. Mata kuliah ini berada pada semester 5 dengan bobot sebanyak 3 SKS, sifatnya teori dan praktik lapangan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah: 1. Mampu mengaplikasikan pemahaman terkait konsep dasar ilmu kehutanan, ekologi, dan konservasi lingkungan serta kehutanan. 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pemahaman mengenai prinsip pengelolaan hutan lestari. Dan yang 3, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan mengidentifikasi bentuk keanekaragaman hayati. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah ini membahas pengertian dan ruang lingkup konservasi sumber daya hutan, karakteristik nilai, serta sumber daya alam, status, jenis, dan langkah-langkah untuk merumuskan strategi konservasi dan kegiatan-kegiatan konservasi, dan jenis-jenis langkah serta prioritas. Materi ajar pada mata kuliah ini terdiri dari 10 sub pembahasan dengan 14 kali pertemuan ditambah UTS dan UAS. Daftar materi pertama adalah menjelaskan tentang definisi dan tujuan dari konservasi sumber daya hutan. Kedua, mendeskripsikan macam-macam karakteristik konservasi sumber daya alam. Ketiga, menjelaskan nilai, manfaat, keanekaragaman hayati. Kelima, pencegahan jenis-jenis endemik dari kepunahan. Yang keenam, pelestarian jenis-jenis secara ex situ dan in situ. Ketujuh, konsep jenis dan kriteria kawasan konservasi. Kedelapan, menyusun langkah-langkah pengendalian perdagangan flora dan fauna endemik. Kesembilan, mampu membangun kebersamaan masyarakat dalam pembangunan hutan lestari. Dan yang ke-10 adalah menerapkan kaidah-kaidah konservasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ceramah, yang kedua adalah diskusi, dan yang ketiga adalah praktek lapangan serta pemberian tugas individu maupun kelompok. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu Google Classroom sebagai media kelas untuk memfasilitasi materi dan tugas mahasiswa, sedangkan Google Form sebagai media untuk evaluasi pembelajaran seperti ujian. Berikut adalah cuplikan pembelajaran via offline yang saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran anak-anak sekalian untuk mengikuti perkuliahan hari ini dengan mata kuliah konservasi sumber daya hutan. Perkenalkan, saya pengampu pada mata kuliah ini. Nama saya Rahma Zulhajah, Eskut MPWK. Saya sebagai koordinator mata kuliah konservasi sumber daya hutan. Untuk memulai dan memohon kelancaran pada acara perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, langsung. Nah, pada mata kuliah ini ada beberapa list konten yang kemudian akan kedepannya saya ajarkan dan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah 1. Konsep sumber daya hutan yang akan kita pelajari mulai hari ini. Yang kedua adalah sumber daya alam dan karakteristiknya. Yang ketiga, nilai keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, kepunahan jenis. Dan kelima adalah kebijakan konservasi. Tetapi sebelum memulai materi konservasi ini, karena ini berada di semester 5, sebelumnya kan kita pasti pernah belajar yang namanya pengantar ilmu kehutanan dan ekologi hutan. Nah, mata kuliah konservasi ini adalah mata kuliah yang di tingkat yang agak lebih tinggi, maka harus lulus dulu untuk mata kuliah pengantar ilmu kehutanan dan ekologi hutan. Nah, kita kembali, konsep konservasi adalah suatu area hutan yang dilindungi untuk melestarikan hutan dan seluruh kehidupan di dalamnya dari kerusakan dan deforestasi, sehingga fungsi hutan tersebut tetap terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Kenapa harus ada konsep konservasi hutan? Nah, ini dulu yang harus jelas. Kenapa harus ada yang memotivasi adanya konservasi hutan? Karena yang pertama apa? Kalau ada yang masih ingat keadaan hutan di Indonesia itu
banyak yang sudah terdeforestasi. Apa itu deforestasi? Ada yang bisa jawab? Deforestasi itu penurunan kualitas hutan. Jadi kalau sekarang kan sudah lihat banjir, nah tahu lagi Pak, tanah longsor, ya kan? Terus keadaan semakin panas, debit air tanah itu sudah semakin berkurang. Kita andaikan konsep ekologi itu atau keadaan lingkungan itu dengan kendaraan bermotor. Kalau kendaraan bermotor rusak, apa yang harus kita lakukan? Kita identifikasi apa yang rusak. Kalau bannya bocor, apa yang harus kita lakukan? Ditambal atau diganti. Jadi kalau hutan yang rusak harus kita perbaiki. Pertanyaannya cara memperbaikinya bagaimana? Sedangkan ini adalah bersifat keanekaragaman hayati. Ada yang sudah mulai masuk ya. Jadi deforestasi yang dimaksud, kerusakan yang dimaksud itu banyak hal. Mungkin tidak asing lagi kalau kita bilang ada apa? Reboisasi, penanaman ulang. Ketika hutan tersebut tidak menjadi lagi dengan kawasan hutan, apa yang dilakukan? Kalau di Sulawesi Tenggara, kegiatannya apa yang paling banyak? Pertambangan itu seperti Ibu telah jelaskan di semester lalu, pertambangan itu merupakan alih wilayah dari hutan. Itu yang disebut dengan penurunan status kawasan hutan. Makanya pada materi konservasi itu yang paling penting apa tadi yang paling terakhir? Kebijakan hutannya yang paling penting. Kenapa harus ada kebijakan hutan? Karena dia yang mengatur adanya karakteristik, nilai, dan kepunahan. Saya jelaskan ya. Jadi ini kita harus paham dulu konsep konservasi itu. Kenapa konsep itu harus betul melekat pada kita? Jadi konservasi itu adalah upaya. Sebenarnya konservasi itu adalah bentuk upaya. Upaya apa? Perbaikan ekologi lingkungan. Jadi konservasi itu adalah bentuk perlakuan. Kita nggak bicara soal hutan ya, kawasannya. Kalau bicara masalah hutan dan kawasan, maka akan ada yang dibilang levelisasi kawasan. Tetapi yang kita bilang di sini adalah konsep kegiatan konservasi. Makanya di dalam Kementerian Kehutanan itu ada wilayah-wilayah yang digunakan. Nanti dijelaskan pada slide selanjutnya. Ini dia. Apa pegangan kita dalam bidang kehutanan? Adanya Undang-Undang 41 tahun 99, di mana tentang kehutanan, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok. Dia memiliki fungsi pokok. Apa itu yang dimaksud dengan fungsi pokok? Fungsi yang tidak bisa digantikan. Jadi kalau ada hutan lindung yang harus dilindungi. Ya betul. Kalau ada hutan lindung berarti kawasannya untuk kawasan lindung, tidak bisa diganti dengan fungsi yang lain kecuali kawasan tersebut apa bisa Pak? Turun status. Jadi kawasan dengan hutan ciri khas yang khusus memiliki fungsi pokok. Ini dulu dia fungsi pokoknya, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Jadi di dalamnya itu ada beraneka ragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Ekologi dan sistem, eko dan logos, ilmu tentang kehidupan. Ekologi, makhluk hidup dan lingkungannya. Kalau kita bicara ekologi, apa yang paling penting di situ? Tingkat adaptasi. Misalnya ya, endemiknya Sulawesi Tenggara itu apa? Kalau satwa apa yang sudah diwajarkan? Anoa. Kalau kayu kuku, Trichopis. Apalagi yang dikembangkan di perbenihan kemarin apa? Mahoni. Tapi apa bedanya mahoni dengan kayu kuku? Mahoni tidak tumbuh dalam hutan. Kenapa dia tidak tumbuh dalam hutan? Karena
karena dia termasuk tanaman kayu yang dibudidayakan, sehingga dia tidak termasuk di dalam kategori endemik. Kawasan konservasi merupakan peruntukan untuk yang dia bisa endemik karena di dalamnya ada proses pengawetan. Fungsi pengawetan itu apa? Jangan dia punah. Makanya tadi dalam kontennya adalah kita menilai keanekaragaman hayati dan tingkat kepunahan. Bagaimana yang ada tidak punah? Manusia punah nggak? Tidak. Kenapa dia tidak punah? Mudah berkembang biak. Kenapa kayu kuku kenapa kayu kuku harus dibudidayakan? Karena susah untuk tumbuh dan berkembang. Makanya dia masuk dalam kawasan konservasi, digolongkan sebagai tanaman endemik. Nah, gitu ya cara berpikirnya harus seperti itu kalau konservasi. Pengertian konservasi adalah the wise use of natural resource, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Hutan bisa dikelola dan digunakan, ya, itu bisa. Kenapa dia bisa? Karena bisa diambil sumber daya yang lain. Yang mana itu sumber daya yang lain? Kalau kita sebar apa? Nikel, emas, dan itu ada di dalam tanah. Harus tidak dikelola? Harus. Karena itu kebijakan pemerintah menambah pemasokan, menambah pengembangan wilayah, dan itu salah satu juga bentuk konservasi adalah menimbulkan ketenaga kerjaan. Kalau dibuka tambang makin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Tetapi pengelolaan itu harus bijaksana. Kalau tambang, apanya yang harus bijaksana? Setelah pasca tambang dilakukan penanaman kembali, reboisasi dengan jenis-jenis yang sekiranya mampu menggantikan dengan jenis yang sebelumnya. Apakah itu disebut dengan upaya konservasi? Iya. Upaya konservasi itu banyak. Inovasinya sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan adalah tidak lagi sebenarnya harus dikenalkan bahwa konservasi itu harus kembali kepada tanaman tingkat pohon. Malah ada beberapa penelitian yang kemudian tanaman pertanian itu bisa digunakan sebagai bentuk konservasi. Pertanyaannya, apakah salah? Tidak. Asas dari konservasi adalah bagaimana kemudian mengganti bentuk yang lama dengan bentuk yang baru dengan menyerupai hampir sama. Kalau dulu dia pohon dengan jenis kayu endemik, kemudian dilakukan reboisasi dengan kayu endemik juga, itu tidak mungkin. Kenapa dia tidak mungkin? Karena ada bentuk-bentuk pengelolaan tempat tumbuh. Karena sudah diolah, diambil timbalnya, besinya, dan yang lain-lain. Kemudian harus ditanami dengan jenis yang sama. Tidak akan bisa. Karena unsur haranya yang kemudian berkurang di dalam tanah. Tanah yang paling terganggu strukturnya ketika ada akibat penambangan itu apa? Topsoil, lapisan paling atas. Sedangkan tambang itu mengeruk sampai lapisan yang paling bawah. Unsur haranya telah habis. Jadi harus ada perlakuan sebelum melakukan upaya konservasi. Sehingga sebelum melakukan pengelolaan hutan, apa yang harus ada dulu? Perencanaan. Gitu ya. Jadi lanjut. Saya mau kasih lihat. Ini luas hutan konservasi di Indonesia. Ini luas sekali. Ini data tahun 2022. Kenapa bisa luas sekali? Karena Indonesia itu penuh dengan yang namanya keanekaragaman hayati. Batu bara, unsur mineral, dan yang lain itu banyak. Sehingga banyak lahan-lahan hutan yang kemudian beralih fungsi. Pertanyaannya, kalau semua lahan hutan beralih fungsi, apa yang harus kita lakukan? Upaya konservasi. Sehingga jangan ditanya kenapa Indonesia ini sangat full dengan yang namanya kawasan konservasi. Itu ya. Ini menurut laporan dari KLHK.
sumber air. Apa yang paling sulit dilakukan di daerah perkotaan? Mendapatkan air bersih. Betul, air bersih. Rata-rata kita menggunakan sumur bor kan? Sumur bor, tapi dengan kualitas air yang nggak bisa dipakai masak, tidak baik. Kenapa? Karena faktor kedalaman. Itu menandakan semakin dalam yang namanya tanah, semakin banyak zat besi, zat kapur. Itu makanya akar pohon itu survive deh. Kenapa? Yang dia pakai itu bukan hanya topsoil, bukan hanya unsur hara makro dan mikro untuk membentuk karbohidrat yang menjadi besar, tetapi ada unsur hara lain di dalam. Untungnya kita nggak makan pohon ya, karena kandungannya itu macam-macam. Nah, di situ perbedaan besar antara tanaman pertanian yang kita konsumsi sebagai tanaman pangan dengan tanaman tanam. Karena kalau tanaman pertanian kan dia hanya memakan unsur hara di atas permukaan tanah. Artinya unsur hara makro mikronya masih terjaga. Kalau pohon nggak hanya menggunakan unsur hara mikro, dia harus makro besar. Makanya yang dia butuhkan itu akarnya harus dalam. Itu ya. Lanjut. Jenis-jenis hutan konservasi. Nah, ini dia kawasan suaka alam. Jadi sini bisa dilihat ya, kawasan ini merupakan hutan negara. Ada nggak hutan yang tidak termasuk dalam hitungan diatur oleh negara? Semuanya pasti diatur sama negara kan? Wilayah. Jadi sebenarnya begini cara berpikirnya. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan itu semua adalah pengelolaan pemerintah. Pertanyaannya, ada yang disebut dengan akses publik. Paham nggak? Kalau di laut ya, adakah nelayan yang kemudian membuat sertifikat bahwa nggak boleh ada yang datangnya di sini ambil ikan? Ini wilayah saya sesudah sertifikat. Tidak ada. Kalau hutan kan biasa masih ada ya Pak, timpang tindih persuratan, ini hak kelola dan yang lain. Kalau kita dalam bidang kehutanan itu ada bilang hutan rakyat, kemudian keluar SK pengelolaannya, kan kayak gitu. Kalau dia akses publik, semua unsur publik itu bebas untuk mengakses. Jadi kalau kayak laut, nelayan siapa saja datang, pokoknya siapa yang datang boleh ambil ikannya, itu akses publik. Tetapi kalau hutan tidak seperti itu, tidak seperti itu. Paling hanya ada orang ambil madu dan yang lain, itu bentuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat, dan itu dibenarkan selama tidak ada yang mengambil hasil hutan kayu. Kalau hasil hutan kayu itu ada yang dikatakan izin usaha, tapi kalau hasil hutan bukan kayu itu dipergunakan sebagai akses tidak terbatas untuk ruang publik. Siapa saja boleh ambil madunya, siapa saja boleh ambil obatnya, asal jangan berbang. Di kawasan konservasi, titik beratnya adalah dia harus perlindungan dan pelestarian flora dan fauna. Kenapa harus flora dan fauna? Karena kawasan konservasi dibentuk lingkungannya sesuai dengan peruntukan. Contohnya apa? Ada yang pernah dengar Pulau Komodo? Komodo tidak dihasilkan di sana. Dia sebagai wilayah perlindungan komodo. Ekosistemnya dibuat senyaman mungkin agar komodo dapat berkembang biak dengan baik. Disediakan makannya sesuai dengan makanan yang dia suka. Dipilih tempatnya karena keadaan klimatologisnya menunjukkan bahwa di situ potensi komodo bisa tumbuh, bisa hidup. Bunga rafflesia butuh tempat yang lembab. Kemudian ditaruh di kawasan cagar alam yang tingkat kelembabannya tinggi. Tetapi apakah itu sama persis dengan ketika sebelum memasuki kawasan konservasi? Tidak ada yang sama persis. Kawasan konservasi dibuat semirip mungkin untuk memenuhi semua cara hidup agar dia survive untuk hidup, agar dia tidak punah. Anoa, kalau sudah masuk penangkarannya kayak kita di sini kalau opa, apakah sama itu bentuknya hutannya yang tempatnya dia tumbuh dengan tempat penangkaran? Tidak. Hanya dibuat senyaman mungkin untuk anoanya.
Kita bicara makhluk hidup di mana tingkat adaptifnya itu tinggi ya terhadap lingkungan. Tapi bagaimana dengan tumbuhan yang ketika tingkat stresnya hanya mampu kita lihat secara morfologis, daunnya tidak berkembang, tingginya stagnan, tidak kemudian ada daun baru, diameternya tidak bertambah. Itu bentuk-bentuk dia stres, hanya memperlihatkan keadaan morfologis. Kalau maka dari itu bentuk konservasi ini sangat penting. Ya, ini oke. Jadi kesimpulannya adalah konservasi sangat diperlukan. Nah, dari tadi yang Ibu jelaskan, ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Ya, Bapak dulu. Ya, gimana? Menurut saya, mengapa itu hutan konservasi tidak bisa diturunkan menjadi statusnya seperti HL, HP, HPT bisa diturunkan menjadi APL? Bagus sekali. Bagus sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan tentang arah kebijakan sebenarnya. Kenapa itu kawasan konservasi kemudian tidak bisa menjadi turun status? Karena sebelum ditentukan menjadi kawasan konservasi, ada yang dibilang survei. Jadi dia mempunyai ciri khas khusus hutan tersebut yang tidak dimiliki oleh kawasan hutan yang lainnya. Misalnya rawa Aupa. Nah, ini konsep paling nyata ini di Sulawesi Tenggara. Rawa Aupa itu tidak hanya berisi hutan konservasi. Di dalamnya ada hutan lindung. Di dalamnya ada hutan produksi. Ada savana. Ada padang savana. Iya. Nanti kalian kalau KKP di sana nanti sesuai perencanaan, kalian akan lihat savana yang cantik sekali. Makanya sekarang boomingnya Rawa Aupa itu adalah meningkatkan konservasi dan ekowisata. Di dalamnya ada danau. Jadi ekosistem itu yang membuat adanya kompleks untuk dilakukan pengawetan terhadap flora dan fauna. Di dalamnya bukan hanya ada anoa, bukan hanya ada ular, bukan hanya ada babi hutan, bukan hanya ada tanaman flora fauna yang endemik, tapi ada jenis apa? Burung. Yang misalnya ada yang burung hidup di kalau kita biasa bilang burung air tawar, dia hidup di padang savana. Jadi coba bayangkan kalau dia turun status menjadi hutan produksi biasa terbatas, HPL dan yang lain. Yang hilang ekologisnya tidak sama dengan nilai ekonominya. Kenapa? Karena dampak ekologi besar, sedangkan dampak tidak ada uang masih bisa kita cari penggantinya. Tapi kalau ekologi bisa kembali, bisa, tapi rentang waktunya lama. Makanya karena sering kita gunakan BBM, berkuranglah minyak di perut bumi. Apakah minyak di perut bumi cepat untuk kemudian diproduksi lagi di bawah bumi? Tidak. Maka kemudian dicetuslah yang namanya apa? Transportasi listrik. Kemudian listrik dikatakan 50 tahun lagi tidak mampu dipenuhi lagi. Apa yang dilakukan dengan menggunakan baterai? Baterai kemudian digunakan dua konsep. Yang mana itu dua konsep? Satu yang menggunakan tenaga listrik dan yang kedua menggunakan tenaga surya. Karena energi yang paling besar itu konsepnya di ekosistem adalah matahari. Energi yang paling besar itu adalah matahari. Oke? Maka dia termasuk dalam karakteristik keanekaragaman hayati yang tidak terbatas, tidak bisa habis. Betapa besar kuasanya Tuhan. Dia sudah tahu bahwa era itu akan terus berubah sehingga Tuhan menciptakan matahari. Kita tidak bisa hidup tanpa matahari. Tanaman tidak bisa hidup tanpa matahari. Kita tidak bisa hidup tanpa matahari dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membagikan tugas. Ya, saya bertanya. Saya begini. Ya, silakan Pak. Terkait hutan konservasi. Iya. Bicara hutan konservasi, di situ tidak boleh ada pengelolaan yang sesungguhnya. Ya. Tetapi sekarang itu banyak yang dieksploitasi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya tentunya apabila ada eksploitasi di situ, otomatis akan ada pengurangan jumlah. Ya. Nah, zona-zona inti itu. Ya. Pertanyaan saya, apakah bagaimana cara atau skema kebijakan yang bisa diambil untuk menggantikan zona-zona tersebut, zona yang hilang tersebut? Itu pertanyaan. Sedangkan notabene ini adalah bukan konservasi. Iya.
dirawa karena dia dengan mata kepala sendiri. Pemukiman itu paling banyak. Pemukiman yang seharusnya itu lahan hutan, kemudian ada tingkat pemukiman di darat. Kalau pemukiman kan ada satu wilayah besar yang dimukim oleh orang, yang dimana manusia harus nyaman hidup di dalamnya. Ada rumah, kan? Pasti ada sumur, pemukiman, balai dan lain-lain. Dan di dalam Rawa Oka konservasi itu ada yang dibilang kawasan pemukiman, ada desa. Apakah itu boleh? Kalau pakai aturan itu tidak boleh. Itu masuk dalam kategori perambahan. Tetapi apakah kemudian sangat besar pengaruhnya untuk kemudian pemerintah mendrop out mereka? Itu juga tidak bisa. Karena kenapa? Mereka punya habit hidup bertahan dan hidup. Apa yang dilakukan pemerintah? Menghindari chaos dengan masyarakat. Pemerintah ini hidup untuk apa? Mensejahterakan masyarakat, bukan? Kita ini mau disejahterakan sama pemerintah. Jadi apakah dengan aturan yang ada mereka diusir? Tidak. Dicarikan solusi yang tepat. Boleh menanam hutan, tapi kawasannya tidak boleh luas. Kawasan yang mereka pakai sekarang isinya harus 70% tanaman kehutanan. Makanya kita kehutanan ini yang tadi saya bilang kompleksitas, ada masalah sosial yang harus kita kembangkan di dalam. Kita cari solusinya. Karena yang paling penting itu sebenarnya aspek sosial. Karena pengelolanya adalah kita, masyarakat, manusia tidak fleksibel, selalu berputar pada kondisi tertentu. Kalau ditanya aturan tidak boleh, tapi apakah dengan chaos itu menjadi solusi? Tidak. Kita harus pandai-pandai mencari solusinya. Solusinya apa? Perhutanan sosial. Itulah ada HKM, HTM, HD, hutan adat, di mana ada program-program pemerintah yang harus matching dengan konsep-konsep ekologis. Kau tebang, kau tahan. Pertanyaannya lagi di lapangan, apakah konsep-konsep ekologis itu diterima oleh pelaku atau masyarakat? Itu akan kita jawab di pertemuan ke depan. Ya, saya nggak habis pertanyaan yang baik, karena waktunya telah selesai. Terima kasih partisipasi dari Liga dan sekalian. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya mau kasih tugas. Harap tugasnya ini dikirim ke email saya. Saya berikan waktu 24 jam 2 hari. Tugasnya adalah satu saja. Diwajibkan kepada kalian untuk mencari kasus tentang bentuk-bentuk praktek pada hutan konservasi yang tidak sesuai dengan kebijakan hutan. Dianalisis, karena pasti analisisnya akan berbeda setiap orang. Dan harus ditekankan, dikasih jelas dia punya lokus penelitian, tempat kasusnya. Misalnya pada hutan adat Kajang, itu bentuk konservasinya mungkin sudah ada yang bergeser atau bagaimana ya. Boleh hutan adat, boleh hutan kemasyarakatan, boleh hutan rakyat, itu boleh semua. Nanti kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan pada ibu ya, kalau mau tidak pada jam itu. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan via offline. Semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Saya atas nama Rahma Zulhaja Eshud MPWK undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.